Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home. That makes you curious for more. Adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. Halo semuanya, kembali lagi pada podcast pertama kami, yaitu dengan tema yaitu Bangga Berbangsa dan Bernegara. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hal-hal menarik nih, apa saja tentang bangga dan berbangsa dan bernegara. Karena seperti yang kita tahu, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang baik nih. Tentunya kita harus mengenal bagaimana daerah kita, baik dari tingkat kedaerahan hingga tingkat keseluruhannya. Nah, di sore hari ini saya ditemani podcast kali ini dengan 4 narasumber nih. Ada dari berbagai daerah di Aceh. Dan tentunya pada sore hari ini juga kami membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu dari Aceh untuk Indonesia. Langsung saja kita panggilkan narasumber pertama, yaitu ada Aulia dari CPNS dari Lapas Kelas 2B Blang Pidi. Halo Aulia. Ya, halo Kavi. Ya, gimana nih di sore hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya aku mau kenalin diri. Nama aku Aulia Rahmat dari Lapas Kelas 2B Bang Budi. Oke, nih kita akan bahas tentang Aceh dari Aceh untuk Indonesia nih. Ini apa nih yang terpikirkan oleh Aulia kalau bahas tentang Aceh nih? Nah, kalau ngebicarain Aceh pasti nggak terlepas yang namanya wisata. Nah, berbicara tentang wisata, Aceh itu punya potensi yang sangat luar biasa, kayak contohnya kayak Masjid Raya ataupun Pulau Sabang. Wisata Aceh sebenarnya lebih dari itu semua. Aceh punya potensi yang lebih kayak Pulau Banyak ataupun kayak Kengon seperti itu. Di samping itu juga, selain wisata alam, Aceh juga punya yang namanya wisata kuliner, kayak kuah belangong, ataupun mie Aceh, ataupun ayam tangkap. Nah, ngebicarain tentang Aceh juga, itu pasti yang ada di pikiran khalayak umum itu pasti tentang syariat Islamnya kan. Nah, berbicara tentang syariat Islam, itu Aceh merupakan provinsi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Dan bagi aku pribadi sebagai orang Aceh, itu bangga banget punya Aceh yang menerapkan syariat Islam. Karena syariat Islam ini menjadi keunikan tersendiri bagi Aceh, yang membuat Aceh itu berbeda dibandingkan provinsi lain. Nah, juga berbicara tentang syariat Islam, Aceh juga punya nih Bandara Sultan Iskandar Muda, itu bandara halal satu-satunya yang ada di Indonesia kan. Nah, Sultan Iskandar Muda ini juga itu pernah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional pada tahun 2016, di mana menjadi bandara nomor 1 yang paling ramah wisatawan halal di seluruh dunia, yang terbaik lah. Dan itu sebenarnya menjadi suatu kelebihan bagi Aceh, karena kita udah disorot di mata internasional. Dan aku pribadi sebagai generasi muda Aceh itu harus bangga memiliki potensi yang sangat biasa bagi Aceh itu tadi, dan kita juga harus memberikan kontribusi lebih bagi provinsi Aceh. Betul sekali Bu Aulia tentang kalau bahas tentang Aceh nih. Karena aku sendiri pun kalau selama tinggal di Aceh, kalau kita mengenal Aceh dari Sabang tuh, dari sampai Sabang, daerah Singkil juga kita kaya dengan wisata gitu. Ada pulau banyak di Singkil dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pemuda Aceh memang harus patut berbangga dengan Aceh ini sendiri. Terima kasih banyak untuk sore hari ini Aulia telah berbagi kesempatan dan cerita nih tentang Aceh. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih juga, Kavi.
Nah, selanjutnya nih kita udah bahas tentang apa yang terpikirkan oleh Aceh tentang Aceh nih. Selanjutnya kita akan langsung ke narasumber kedua. Langsung saja kita panggilkan ada Aryan nih dari Lapas kelas 2B Kuala Simpang. Halo Aryan. Ya, halo Kasih. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah hari ini sedikit capek dengan kegiatan, tapi kita tetap semangat. Oke nih Aryan, tadi kita udah berbicara sedikit tentang terpikirkan tentang Aceh nih. Baik, kalau kita masuk lebih dalam tentang Aceh, kita pasti tahu tentang kearifan lokal. Nah, menurut Arya sendiri, apa sih kearifan lokal Aceh yang perlu kita kenali untuk rakyat Indonesia maupun mata dunia nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Arya Muhammad Mojo. Saya berasal dari PT Lapas kelas 2B Kuala Simpang. Dan juga jujur saya kurang banyak ya keliling-keliling daerah Aceh. Tapi yang saya tahu spesial banget dari Aceh ini ketika Lebaran Haji maupun Lebaran Idul Fitri. Di sini tuh kayak antusiasnya tinggi banget daripada kota-kota lain yang pernah saya datangin. Kayak namanya itu ada Megang. Jadi mereka ketika mau menyambut hari raya itu semua antusias beli daging lembu, dimasak rendang, terus bagi-bagi ke tetangga atau bagi ke orang yang membutuhkan. Dan juga ketika di hari raya itu mereka tuh memang benar-benar kayak totalitas banget lah, beda banget dengan kota-kota lain, khusus di Aceh ya. Kalau hari raya juga liburnya banyak, beda dengan PNS lain. Kita dikasih libur kayak 3 hari, padahal kan kota-kota lain itu nggak ada. Dan juga di Aceh ini ketika ini maksud saya Tamiang ya, saya kan dari Tamiang. Tamiang itu jujur lebih banyak orang suku Melayu. Jadi ketika orang kawin nikah, ketika si pengantin laki-laki ingin menjumpai istrinya, calon istrinya, itu tidak bisa langsung masuk gitu saja. Di sini harus ada adatnya, yaitu berpantun. Itu sih kalau di Aceh, teman-teman. Luar biasa sekali ya kalau kita bahas tentang Aceh sampai kearifan lokalnya nih. Apalagi kalau memang di hari Megang itu ada hari utama lagi, itu hari Megang. Jadi memang hari itu memang hari setiap warga di Aceh saling bergotong royong juga, masak serubuh dan sebagainya. Terima kasih sekali Aryan untuk kesempatan di sore hari ini. Langsung nih kita panggil pemateri ketiga biar tahu nih dan menarik lagi tentang Aceh, kita bahas lebih lengkapnya lagi. Terima kasih Aryan. Sama-sama Kasih. Nah, kita ada pemateri kita nih, ada Bill Noval dari Lapas kelas 2B Lok Sukun. Halo Bill. Ya, halo Pak Kafi. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali nih. Apalagi makin sore ya dengan bahas tentang Aceh. Nah, ini Bill Noval, kita mau tanya nih. Kafi sedikit tanya tentang makanan apa sih yang paling menarik di Aceh yang menurut Bill memang kalau datang ke Aceh harus kita nikmati itu makanan itu. Apa nih Bill? Ya, terima kasih Bapak Kafi atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bill Noval di UPT. Saya bekerja di UPT Lapas kelas 2B Lok Sukun. Nah, jika kita berbicara Aceh, apalagi ini tentang makanannya, terus setiap daerahnya itu memiliki makanan masing-masing tuh. Bukan setiap Acehnya, misalnya bukan provinsi, tapi setiap kabupaten. Contohnya tuh Kabupaten Aceh Besar. Itu kalau ada acara seperti ada acara Maulid ataupun sebagainya, tuh mereka ada yang namanya tuh kuah belangong. Yang satu merasah tuh sampai 11 belangong dimasak tuh. Pokoknya cukup banyak, cukup meriah lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak di Kabupaten Biren di daerah saya tuh itu nggak tuh orang tuh kuah belangong, yang mereka tahu kuah buah labu, kuah si kemeng gitu. Bahkan mereka tuh nggak tahu cara masak kuah belangong itu karena memang beda daerah. Kalau makanan lainnya kan tuh cukup banyak kan. Kalau di Kabupaten Biren daerah saya tuh oleh-oleh ada teriki sama mereka jadi biru. Mereka itu kue dengan pisang. Kalau daerah apa tuh ada tape, banyak. Dan juga kalau yang paling booming sekarang tuh yang makanan daerah dulu tuh ada memek tuh. Walaupun namanya yang agak nyeleneh gitu,
Tapi ya saya dengar-dengar walaupun saya belum pernah makan enak. Apa tuh makanan pisang dicampur dengan nasi kalau nggak salah. Begitu Pak Gavi. Pokoknya cukup beragam dan cukup banyak lah kalau kita bilang ya. Jadi memang kita harus kunjung Aceh nih ya. Jadi memang seluruh pemirsa yang nonton podcast kali ini jangan lupa kunjungin Aceh nih. Karena memang dari Aceh nih kalau kita bahas lebih dalam memang banyak sekali ya Pak Bil. Kalau kita bahas tentang makanan, kearifan lokal maupun tradisi yang ada di Aceh ya. Iya Pak Gavi. Pokoknya setiap kabupaten tuh punya satu makanan yang khas lah itu. Cukup banyak dan cukup beragam dan cukup enak juga tuh. Makasih banyak Pak Bil untuk sore hari ini telah berbagi tentang makanan-makanan di Aceh nih. Karena memang saya sendiri sebagai warga Aceh maupun Pak Bil ada Aryan juga sama Ulia juga patut berbangga menjadi anak Aceh karena kita harus tunjuk ini apa-apa aja yang kita miliki di Aceh ini sendiri. Terima kasih Bil Naufal untuk sore hari ini. Ya benar. Ya sama-sama Bapak Gavi, terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, jadi kita ada narasumber keempat yaitu ada Febri Aisyah Benutu nih dari Lapas 3 Singapura. Jadi nanti kita akan dengar cuplikan dari Febri Aisyah sendiri tentang kesenian tradisional dari daerah kita. Nanti cuplikannya langsung bisa ditonton setelah pelajaran sendiri. Oke, sekian dari saya untuk sore hari ini pada podcast hari ini dengan 3 narasumber dan nanti ada narasumber satu lagi yaitu Bapak Febrian. Semoga bermanfaat video kali ini dan juga bisa memberikan edukasi nih tentang bagaimana kita bangga dengan bangsa kita dan bangga bernegara. Terima kasih, kami dari CPNS Latsar ke Angkatan 94 Kemenkumham Aceh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada host karena telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbicara di dalam forum atau podcast kita ini yang berjudul Bangga Berbangsa dan Bernegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Sabrutu dari UPT Lapas kelas 3 Sinabang. Oke, terima kasih ya host. Berbicara tentang bangga berbangsa dan bernegara ini memang sangat menarik untuk kita bahas atau kita angkat. Mengingat budaya kita sekarang yang sudah mulai terkikis ya, banyak alasan yang membuat itu terjadi karena kemajuan zaman, globalisasi, atau memang kita yang sebenarnya kurang berminat atau kurang suka terhadap budaya kita sendiri. Jadi di sini saya ingin mengangkat tentang budaya atau tarian dari Aceh Singkil. Tarian ini bernama Tari Dampeng. Tarian ini merupakan salah satu tarian persembahan pada masyarakat suku Singkil. Tari ini biasa dipertunjukkan pada acara pernikahan sebagai rangkaian prosesi dalam mengantar atau yang biasa disebut di sini mengarak mempelai pria. Jumlah penari harus genap. Beberapa gerakan tarian dilakukan secara berpasangan. Tarian ini pun menjadi simbolis gerakan melindungi raja, dalam hal ini mempelai pria atau merapulai dalam acara pernikahan. Dalam gerakan tarian ini, khususnya pada upacara pernikahan, kita dapat melihat 2 hingga 4 orang penari melihat mempelai pria dan berputar-putar lingkaran dalam dengan menggunakan langkah-langkah yang serupa dengan langkah silat. Kemudian 4 orang penari lain terlihat menari di lingkaran luar. Kemudian dalam rentak tertentu, penari di lingkaran dalam melakukan gerakan tari berpasangan dengan penari di lingkaran luar. Jadi untuk saat ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita boleh berdiskusi lagi.